Lampu-lampu panggung meredup perlahan, menyisakan satu sorot cahaya yang jatuh tepat di tengah ruangan. Riuh penonton berubah menjadi desis antisipasi yang menggantung di udara. Malam itu bukan sekadar pertunjukan hiburan, melainkan ruang pengakuan yang dibungkus tawa. Aroma kopi, suara kursi bergeser, dan tarikan napas ratusan orang menyatu dalam ketegangan halus yang sulit dijelaskan. Pandji Pragiwaksono melangkah ke depan dengan gerak santai, seolah panggung itu adalah ruang pribadinya. Senyum tipis terukir di wajahnya, bukan sekadar basa-basi, melainkan ekspresi seseorang yang memahami betul arah kalimat yang akan ia lepaskan. Mikrofon digenggam ringan, namun bobot makna yang tersembunyi di baliknya terasa berat. Kalimat pembuka meluncur sederhana dan hangat, memancing tawa yang cepat menyebar ke seluruh ruangan. Tepuk tangan bergema, kepala-kepala mengangguk, dan suasana mencair. Pandji memainkan ritme dengan cermat, mengatur jeda dan tekanan, seperti dirigen yang mengendalikan emosi penontonnya dengan presisi. Perlahan, arah materi bergeser. Cerita personal dan kelucuan sehari-hari berubah menjadi pantulan realitas sosial. Satire mulai mengambil alih, menyentuh wilayah kekuasaan tanpa menyebutnya secara terang-terangan. Tawa masih terdengar, tetapi kini disertai jeda dan tatapan saling bertukar, seolah setiap orang sadar bahwa garis tipis tengah dilangkahi. Di titik itu, nama Gibran muncul melalui rangkaian analogi yang cerdas. Tidak dilontarkan sebagai serangan langsung, melainkan diselipkan di antara metafora yang terdengar ringan namun menghantam tepat sasaran. Gelak tawa meledak lebih keras, bercampur rasa canggung yang sulit disembunyikan. Sebagian penonton menutup mulut, bukan karena leluconnya gagal, melainkan karena keberanian yang terasa mengejutkan. Yang lain justru tertawa lebih lepas, menikmati kejujuran yang jarang mendapat ruang. Panggung seketika berubah menjadi arena diskusi sunyi, di mana humor menjadi bahasa utama. Pandji berhenti sejenak, memandangi seluruh ruangan dengan sorot mata tenang. Keheningan tercipta, cukup lama untuk membuat detak jantung terasa lebih nyata. Ketika ia kembali berbicara, nadanya lebih pelan, namun maknanya menembus lebih dalam, menggeser tawa menjadi gumaman. Kata-kata itu tidak menyerang, tidak pula mengajak membenci. Ia hanya membuka logika kekuasaan, menelanjanginya tanpa teriakan. Seolah sebuah cermin besar diangkat tinggi, memaksa siapapun yang tersentil untuk menatap bayangannya sendiri. Tepuk tangan kembali terdengar, kali ini tidak serempak. Ada yang bertepuk dengan antusias, ada pula yang melakukannya dengan ragu. Di beberapa sudut ruangan, wajah-wajah tegang muncul, mata mereka tidak lagi tertuju pada panggung, melainkan pada layar ponsel yang siap merekam setiap detik. Tanpa disadari, pertunjukan itu telah melampaui batas gedung. Kalimat-kalimat yang lahir dari panggung bersiap menjelma potongan video, melaju cepat di dunia digital. Pandji menutup setnya dengan senyum tenang, seolah memahami bahwa kejujuran selalu membawa konsekuensi. Malam pun usai dengan tawa yang menyisakan rasa berbeda. Tidak semua gelak lahir dari kegembiraan, sebagian membawa beban, sebagian lagi menanam benih kegelisahan. Lampu padam, panggung sunyi, namun gema kata-kata itu masih berputar, menunggu siapa yang akan merasa terusik terlebih dahulu. Pagi datang tanpa permisi, membawa sisa gema malam sebelumnya ke layar-layar ponsel di seluruh negeri. Potongan pertunjukan itu beredar cepat, berpindah dari satu akun ke akun lain, dipotong, diberi teks, lalu ditafsirkan ulang. Tawa di dalam gedung kini berubah menjadi diskusi panas di ruang digital yang tak mengenal jeda. Di sebuah kantor dengan jendela besar dan tirai setengah terbuka, Gibran menatap layar gawainya dalam diam. Wajahnya tenang, namun sorot matanya menunjukkan kegelisahan yang sulit disembunyikan. Kalimat-kalimat Pandji terputar berulang, tidak lagi sebagai humor, melainkan sebagai pantulan yang terasa personal. Ia mematikan layar, lalu menyalakannya kembali. Komentar terus mengalir, sebagian membela, sebagian menyerang, sisanya sekadar menertawakan. Bagi Gibran, ini bukan lagi tentang kritik kebijakan atau perbedaan pandangan, melainkan soal batas yang menurutnya telah dilampaui di hadapan publik. Di ruang rapat kecil, beberapa orang kepercayaannya mulai berdatangan. Suasana serius menyelimuti pembicaraan. Tidak ada teriakan, hanya analisis dingin tentang dampak politik, persepsi publik, dan risiko membiarkan isu itu menguap tanpa respons. Setiap kemungkinan dipertimbangkan dengan hati-hati.
Sementara itu, di luar lingkar kekuasaan, media daring berlomba-lomba menaikkan tajuk sensasional. Judul-judul provokatif bermunculan, memelintir konteks, mempertebal konflik. Nama Panji dan Gibran dipasangkan dalam satu tarikan napas, seolah keduanya memang ditakdirkan bertabrakan. Gibran berjalan ke arah jendela, memandang jalanan yang tetap sibuk seperti biasa. Di balik hiruk-pikuk itu, ia merasa sedang berdiri di tengah sorotan yang tak pernah ia minta. Ia paham kritik adalah bagian dari ruang publik, namun ada perasaan terhina yang terus mengendap, menuntut jawaban. Keputusan tidak lahir seketika, ada tarik-menarik antara rasionalitas dan emosi. Ia bertanya pada dirinya sendiri apakah diam adalah bentuk kedewasaan, atau justru tanda kelemahan. Di kepalanya, satu pertanyaan berputar tanpa henti, sampai di mana humor boleh menyentuh kekuasaan. Di tempat lain, Panji memilih menjalani harinya seperti biasa. Ia sadar, gelombang sedang bergerak ke arahnya. Namun alih-alih merespons, ia membiarkan ruang kosong berbicara. Baginya, kata-kata telah dilepas ke publik, dan tafsir bukan lagi miliknya. Kembali ke pusat kekuasaan, sebuah pertemuan lebih besar digelar. Nama Prabowo disebut, bukan sebagai pemicu emosi, melainkan sebagai penentu arah. Gibran tahu, langkah selanjutnya akan membawa konsekuensi panjang, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi wajah demokrasi yang sedang diuji. Sore menjelang, keputusan mulai mengerucut. Jalur hukum muncul sebagai opsi yang dianggap paling terukur. Bukan untuk membungkam, demikian keyakinan mereka, melainkan untuk menegaskan bahwa ada garis yang tak seharusnya dilangkahi, bahkan oleh humor sekalipun. Berita belum diumumkan, namun aroma ketegangan sudah terasa. Di media sosial, spekulasi berkembang liar. Sebagian menduga akan ada laporan, sebagian lain menunggu klarifikasi. Ruang publik kembali bergemuruh, seolah semua orang menahan napas yang sama. Malam kembali turun, menutup hari yang penuh gejolak. Gibran duduk sendiri, menatap kota yang berkilau dari kejauhan. Ia sadar, keputusan yang akan diambil esok hari bukan sekadar respons atas satu pertunjukan, melainkan awal dari konflik yang akan menyeret banyak pihak ke dalam pusaran yang lebih besar. Pagi berikutnya, udara terasa lebih berat dari biasanya. Di sebuah ruangan luas dengan dinding berlapis kayu gelap, Gibran duduk menunggu. Jam dinding berdetak pelan, seolah ikut menghitung detik menuju percakapan yang akan menentukan banyak hal. Di atas meja, beberapa berkas tersusun rapi, belum disentuh. Pintu terbuka tanpa suara berlebihan. Prabowo masuk dengan langkah mantap, wajahnya tenang namun sulit ditebak. Ia tidak langsung duduk, melainkan berdiri sejenak, memandang keluar jendela, seolah memastikan dunia di luar tetap berjalan normal meski badai tengah mengintai di dalam. Percakapan dimulai tanpa basa-basi. Gibran menjelaskan kronologi, dari panggung stand-up hingga gelombang digital yang tak terkendali. Setiap kalimat disampaikan dengan nada tertahan, menunjukkan upaya menjaga jarak antara perasaan pribadi dan tanggung jawab publik. Prabowo mendengarkan tanpa menyela, tangannya terlipat di dada, matanya fokus, menangkap bukan hanya kata-kata, tetapi juga kegelisahan di baliknya. Ia paham betul, ini bukan sekadar soal tersinggung, melainkan tentang simbol kekuasaan yang sedang diuji di hadapan publik luas. Ketika giliran Prabowo berbicara, suaranya rendah dan terukur. Ia mengakui pentingnya kritik dalam demokrasi, namun menekankan bahwa setiap kebebasan memiliki batas yang tak tertulis. Humor, menurutnya, bisa menjadi alat refleksi, tetapi juga berpotensi menjadi senjata yang melukai martabat. Diskusi berlanjut dengan sudut pandang hukum. Pasal-pasal disebut, risiko dipetakan, dan dampak politik dianalisis. Tidak ada emosi yang meledak, hanya pertimbangan dingin yang disusun satu per satu. Keputusan tidak boleh lahir dari amarah sesaat. Gibran menunduk sejenak, menyerap setiap kalimat. Ia menyadari, langkah apapun akan mengundang reaksi. Diam bisa ditafsirkan sebagai pembiaran, sementara tindakan tegas berisiko dicap anti-kritik. Di titik itu, keraguan dan keyakinan saling bertabrakan di dalam pikirannya. Prabowo akhirnya duduk, menatap Gibran langsung. Ia berbicara tentang kepemimpinan, tentang bagaimana kekuasaan seringkali diuji bukan oleh serangan besar, melainkan oleh sindiran yang tampak sepele. Menurutnya, membiarkan batas kabur hanya akan membuka ruang yang lebih luas bagi kekacauan. Keheningan kembali mengisi ruangan. Tidak ada yang tergesa-gesa.
Di luar, suara kendaraan terdengar samar, kontras dengan suasana yang terasa tertutup rapat. Keputusan perlahan mengerucut, meski belum diucapkan secara gamblang. Akhirnya, kesepakatan tercapai. Jalur hukum akan ditempuh, bukan sebagai alat pembalasan, melainkan sebagai penegasan posisi. Langkah itu dianggap paling formal, paling terukur, dan paling bisa dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Instruksi disampaikan singkat namun jelas. Tim hukum akan bergerak, dokumen disiapkan, dan komunikasi publik diatur dengan hati-hati. Tidak boleh ada kesan emosional, tidak boleh ada narasi balas dendam. Ketika pertemuan berakhir, Gibran melangkah keluar dengan wajah lebih tenang, meski beban belum sepenuhnya hilang. Prabowo tetap duduk sejenak, memandangi ruangan yang kini kosong. Ia tahu, keputusan hari itu bukan penutup cerita, melainkan awal dari babak yang lebih keras, di mana tawa dan hukum akan saling berhadapan. Pagi itu, langit Jakarta tampak kelabu, seolah ikut memantulkan suasana yang tengah mengental. Di depan gedung Bareskrim, aktivitas sudah terasa berbeda sejak matahari belum sepenuhnya naik. Beberapa kamera berdiri tegak, diarahkan ke pintu utama, menunggu sesuatu yang belum diumumkan secara resmi namun sudah tercium aromanya. Sebuah mobil hitam berhenti perlahan. Dari dalamnya keluar tim kuasa hukum dengan raut wajah serius. Tidak ada pernyataan berlebihan, tidak pula senyum yang disengaja. Map-map tebal digenggam erat, berisi dokumen yang telah disusun sejak keputusan diambil di balik pintu tertutup. Langkah mereka mantap memasuki gedung, meninggalkan kilatan lampu kamera dan gumaman wartawan. Dalam hitungan menit, kabar itu menyebar. Laporan resmi telah diajukan. Nama Pandji Pragiwaksono tertulis jelas sebagai pihak terlapor, dan sejak saat itu, cerita memasuki fase yang tak lagi bisa ditarik mundur. Di ruang tunggu Bareskrim, suasana terasa kaku. Petugas menjalankan prosedur sebagaimana mestinya, tanpa ekspresi, tanpa komentar. Hukum bekerja dalam ritmenya sendiri, tidak peduli pada gemuruh di luar tembok gedung yang semakin keras. Tak butuh waktu lama hingga media daring menyalakan sirene. Judul-judul berita bermunculan, sebagian netral, sebagian provokatif. Kata, dilaporkan, menjadi pusat perhatian. Menarik emosi publik dari berbagai arah. Tawa yang semula terdengar ringan kini berubah menjadi isu nasional. Di media sosial, gelombang reaksi datang bertubi-tubi. Ada yang mengecam langkah hukum sebagai bentuk ketidakdewasaan, ada pula yang mendukung penuh atas nama etika. Ruang digital menjelma arena debat tanpa ujung, di mana setiap orang merasa perlu memilih posisi. Pandji mengetahui kabar itu dari layar ponselnya. Ia membaca perlahan, tanpa perubahan raut wajah yang mencolok. Tidak ada pernyataan resmi, tidak pula pembelaan spontan. Ia memilih diam, membiarkan keputusan itu berbicara dengan caranya sendiri. Di sisi lain, Gibran mengikuti perkembangan dengan jarak tertentu. Ia tidak muncul di depan kamera, tidak memberikan klarifikasi. Keputusan telah diambil, dan kini ia harus siap menerima segala tafsir yang akan dilekatkan padanya, baik adil maupun sebaliknya. Prabowo pun memilih sikap serupa. Tidak ada komentar panjang, hanya penegasan singkat bahwa proses hukum harus dihormati. Baginya, semakin sedikit kata yang keluar, semakin kecil peluang api membesar tanpa kendali. Sementara itu, para seniman, akademisi, dan aktivis mulai bersuara. Diskusi digelar, tulisan panjang diterbitkan, dan forum-forum publik kembali mempertanyakan makna kebebasan berekspresi. Nama Pandji menjadi simbol, bukan lagi sekadar individu. Malam turun membawa kelelahan kolektif. Namun perdebatan tidak ikut tidur. Lini massa terus bergerak, memuntahkan opini yang saling bertabrakan. Setiap unggahan terasa seperti pernyataan sikap, setiap diam dianggap pilihan politik. Di tengah semua itu, satu hal menjadi jelas, laporan ke Bareskrim bukan hanya soal satu pertunjukan stand-up. Ia telah menjelma cermin besar yang memantulkan wajah demokrasi, dengan segala retak dan kilapnya. Hari-hari setelah laporan itu terasa berjalan lebih lambat. Seolah waktu sengaja memberi ruang bagi ketegangan untuk mengendap. Di setiap sudut kota, pembicaraan mengarah pada satu isu yang sama, dibicarakan dengan nada berbeda, tergantung di sisi mana seseorang berdiri. Di media sosial, garis pemisah semakin tebal. Satu kubu berbicara tentang martabat dan etika, sementara kubu lain menyoroti kebebasan berekspresi yang dianggap terancam. Argumen tidak lagi bertemu,
hanya saling bersahutan tanpa keinginan memahami. Panji menerima panggilan resmi pertama. Surat itu datang dengan bahasa formal, dingin, dan terukur. Ia membacanya perlahan, lalu meletakkannya di meja tanpa komentar. Wajahnya tenang, namun ada kesadaran bahwa panggung kini telah berganti rupa. Hari pemeriksaan tiba tanpa keramaian berlebihan. Tidak ada konvoi, tidak pula pernyataan dramatis. Panji melangkah masuk ke gedung dengan langkah biasa, seolah ingin menegaskan bahwa ia datang sebagai warga negara, bukan simbol perlawanan. Di dalam ruangan, pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan. Ia menjawab dengan nada datar, menjelaskan konteks, niat, dan sudut pandang. Baginya, komedi adalah medium berpikir, bukan alat menyerang. Setiap kalimat disusun hati-hati, menimbang makna sebelum dilepas. Sementara itu, di luar gedung, sekelompok kecil pendukung berkumpul. Mereka tidak berteriak, hanya membawa poster dengan pesan singkat. Kehadiran mereka cukup untuk menambah tekanan, cukup pula untuk mengingatkan bahwa perkara ini telah melibatkan banyak perasaan. Di sisi lain kota, Gibran mengikuti laporan perkembangan melalui timnya. Ia mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk, sesekali terdiam. Ada keyakinan bahwa jalur yang dipilih sudah benar, namun bayangan penilaian publik terus membayang di kepalanya. Ia menyadari, setiap langkah kini dibaca dengan kacamata politik. Tidak ada ruang netral, bahkan diam bisa ditafsirkan sebagai strategi, bukan ketenangan. Beban itu terasa lebih berat dari yang ia bayangkan. Sebelumnya, Prabowo memantau dari jarak yang disengaja. Ia paham, keterlibatan langsung hanya akan memperkeruh suasana. Baginya, hukum harus berjalan tanpa bayang-bayang emosi. Namun di dalam dirinya, ia tahu bahwa stabilitas bangsa seringkali rapuh oleh perkara simbolik. Diskusi publik semakin melebar. Kampus-kampus menggelar forum, seniman menulis esai, dan ruang obrolan daring dipenuhi debat panjang. Nama Panji tak lagi dibahas sebagai individu, melainkan sebagai representasi suara kritis yang sedang diuji. Di tengah hiruk-pikuk itu, banyak orang mulai merasa lelah. Bukan karena isu kehilangan relevansi, melainkan karena pertentangan yang tak kunjung menemukan temu. Negeri ini seakan berbicara terlalu keras, namun mendengar terlalu sedikit. Malam kembali turun, membawa keheningan semu. Di balik layar ponsel yang masih menyala, pertanyaan lama kembali mengemuka, apakah hukum mampu menenangkan luka sosial, atau justru memperdalamnya? Bab ini berakhir dengan ketidakpastian yang kian menebal, menunggu arah angin pada bab berikutnya. Pagi datang dengan suasana yang terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena kota kehilangan denyutnya, melainkan karena banyak orang mulai menyimpan pendapat mereka dalam diam. Setelah berhari-hari berdebat, kelelahan emosional perlahan mengambil alih ruang publik. Panji menghabiskan waktu di rumah, jauh dari sorotan. Tidak ada panggung, tidak ada mikrofon, hanya keheningan yang memberinya ruang berpikir. Ia merenungkan setiap kalimat yang pernah ia ucapkan, bukan dengan penyesalan, tetapi dengan kesadaran bahwa kata-kata memiliki usia panjang yang tak bisa dikendalikan. Sesekali ia membuka catatan kecil berisi ide-ide lama. Beberapa terasa kini terlalu naif, sebagian lain justru semakin relevan. Di titik itu, Panji menyadari bahwa komedi bukan hanya tentang keberanian berbicara, tetapi juga kesiapan menghadapi konsekuensi dari kejujuran. Di tempat lain, Gibran duduk sendirian di ruang kerjanya. Ia menatap berkas-berkas yang menumpuk tanpa benar-benar membacanya. Pikirannya melayang pada satu pertanyaan sederhana namun menghantui, apakah langkah yang ia ambil akan dikenang sebagai ketegasan, atau sebagai ketakutan terhadap kritik. Ia teringat masa-masa awal ketika politik terasa lebih lurus, lebih ideal. Kini, setiap keputusan seolah membawa beban simbolik yang jauh lebih besar dari maksud awalnya. Ia tahu, posisi yang ia duduki membuatnya tak lagi sekadar pribadi, melainkan representasi kekuasaan itu sendiri. Di sisi lain, Prabowo mengamati dinamika yang berkembang dengan mata seorang veteran. Ia telah melihat berbagai konflik lahir dan padam, namun kasus ini memiliki aroma berbeda. Ini bukan benturan fisik atau ideologi, melainkan pertemuan antara humor dan otoritas yang sama-sama keras kepala. Ia menyadari, apapun hasil hukum nantinya, bekasnya akan tertinggal. Ada luka yang tidak bisa disembuhkan hanya dengan putusan resmi. Demokrasi, baginya, sering kali tumbuh lewat gesekan, namun terlalu banyak gesekan juga bisa menimbulkan panas berlebih.
Sementara proses hukum berjalan perlahan, perhatian publik mulai bergeser. Isu baru muncul, topik lain menyedot perhatian. Namun bagi mereka yang terlibat langsung, waktu terasa berjalan lebih lambat, seolah setiap hari adalah pengulangan dari kegelisahan yang sama. Panji kembali menerima pesan dukungan, juga kecaman, dalam jumlah yang hampir seimbang. Ia tidak membalas, tidak pula menghapus. Baginya, semua itu adalah bagian dari dialog yang belum selesai, dialog antara rakyat dan kekuasaan yang jarang berlangsung jujur. Gibran pun menerima laporan tentang menurunnya intensitas perbincangan. Ada rasa lega, namun juga kekosongan. Ia bertanya-tanya apakah keheningan ini pertanda masalah mereda, atau justru badai yang sedang menahan diri. Sebelum kembali menghantam, di tengah ketidakpastian itu, satu kesadaran mulai tumbuh pada ketiganya, meski tak pernah diucapkan secara langsung. Bahwa perkara ini telah melampaui individu, menjelma cermin besar tentang cara bangsa ini menyikapi perbedaan suara. Hari keputusan akhirnya tiba tanpa gemuruh yang berlebihan. Tidak ada kerumunan besar, tidak pula sorak-sorai. Proses hukum berjalan sebagaimana mestinya, tenang di permukaan, namun syarat makna di baliknya. Banyak orang menunggu, bukan sekadar hasilnya, melainkan arti yang akan melekat setelahnya. Panji duduk di ruang yang sederhana, menatap dinding kosong dengan pikiran yang jauh lebih ramai. Ia tidak lagi memikirkan dirinya sebagai komika di atas panggung, melainkan sebagai bagian kecil dari percakapan besar tentang suara dan kekuasaan. Baginya, apapun yang terjadi, kata-kata telah menemukan jalannya sendiri. Di tempat berbeda, Gibran mengikuti perkembangan dengan sikap lebih tenang dibanding hari-hari sebelumnya. Ia belajar bahwa kepemimpinan tidak selalu tentang mengambil langkah keras, tetapi juga tentang memahami gema dari setiap keputusan. Beban di pundaknya tidak berkurang, namun kini terasa lebih jujur. Prabowo menyimak dari kejauhan, dengan sudut pandang seseorang yang telah lama hidup di pusaran sejarah. Ia tahu, peristiwa ini kelak akan dikenang bukan dari detail hukumnya, melainkan dari pelajaran yang ditinggalkannya. Kekuasaan, sekali lagi, diuji bukan oleh ancaman, melainkan oleh cermin. Ketika hasil akhirnya diumumkan, reaksi publik tidak lagi sekeras sebelumnya. Sebagian menerima, sebagian mengkritik, namun banyak pula yang memilih diam. Seolah bangsa ini mulai lelah berteriak dan mulai mencoba mencerna. Media menurunkan laporan dengan nada lebih datar. Tajuk-tajuk besar berganti topik, perhatian berpindah perlahan. Namun bagi mereka yang mengikuti sejak awal, cerita ini telah meninggalkan jejak yang sulit dihapus begitu saja. Panji kembali ke panggung beberapa waktu kemudian. Tidak dengan amarah, tidak pula dengan sindiran tajam. Materinya berubah, lebih sunyi, lebih reflektif. Tawa tetap hadir, tetapi kini disertai jeda yang mengajak berpikir. Gibran melanjutkan tugasnya di ruang kekuasaan dengan kehati-hatian baru. Ia memahami bahwa setiap kebijakan, sekecil apapun, akan selalu berdialog dengan publik. Tidak semua suara bisa disukai, namun semuanya layak didengar. Di ruang-ruang diskusi, kasus ini mulai dibahas sebagai pelajaran. Tentang batas, tentang keberanian, tentang risiko berbicara dan risiko membungkam. Tidak ada kesimpulan tunggal, hanya kesadaran bersama bahwa demokrasi selalu menuntut kedewasaan. Bangsa ini pun bergerak maju, membawa luka kecil yang perlahan mengering. Perdebatan mungkin mereda, tetapi ingatan tetap tinggal, menjadi pengingat bahwa tawa bukan sekadar hiburan, melainkan bahasa yang mampu mengguncang. Pada akhirnya, tidak ada pahlawan mutlak, tidak pula penjahat tunggal. Yang tersisa hanyalah manusia-manusia dengan keyakinan masing-masing, berusaha berjalan di garis tipis antara kekuasaan dan kebebasan. Dan di suatu malam yang lain, ketika lampu panggung kembali menyala, tawa kembali terdengar. Namun kali ini, ia tidak hanya menghibur. Ia mengingatkan, bahwa suara yang jujur akan selalu menemukan jalannya, meski harus melewati sunyi, tekanan, dan waktu.